sesuai dengan keterampilan yang itu. Kemudian lebih luas lagi, ada juga panti yang namanya panti bina anak nakal. Ekstrim sedikit. Anak-anak yang mengisap geng motor ini kita masukkan. Itu di Solodom sana. Yang berpotensi kenakalannya agak susah memang dikendalikan, dimasukkan. Diberikan bimbingan penyadaran. Ya, di sini memang ya mudah-mudahan Pak Dekan nanti Prof. Jofri, saya sudah bincang-bincang, saya mau lahir semacam satu MOU kerjasama mahasiswa-mahasiswa kita di sini, psikolog yang banyak nanti memberikan kontribusi. Saya berharap ya ada 2 panti di sini ya. Mudah-mudahan kita tidak usah jauh-jauh deh. Ya katakanlah PKL atau apa namanya sekarang ya. Kita coba di Makassar saja sudah luar biasa kasus ini, Kota Makassar ini terkait dengan remaja kita. Oleh sebab itu, kalau ada remaja kita di lingkungan adik-adik mahasiswa, kita coba memberikan ya kontribusi paling tidak pemahaman. Kalau toh itu mau dirujuk untuk masih mau melakukan satu kegiatan, ya kegiatan-kegiatan positif, ataukah misalnya, karena saya pernah di pendidikan ini, ya di pendidikan, sekretaris pendidikan sebelum ke sosial, itu bisa kita mungkin rujukannya kita anak-anak kita ini kita masukkan ke ya katakanlah untuk ujian persamaan paket C. Di situ juga sebelum mendapatkan ijazah itu dibentuk satu kegiatan-kegiatan rangsangan-rangsangan anak kita ini bagaimana kembali ke jati dirinya bahwa anak-anak kita ini dia tumbuh semacam satu kertas putih. Anak-anakku mau coret seperti apa? Kita mau tulisan ya tinta merah, pasti jadinya merah. Ketika mau kita tulisi gambari warna biru, pasti jadinya biru. Artinya apa? Kita ini, manusia ini lahir, diciptakan, punya luar biasa potensi yang dimiliki. Tergantung dari lingkungan yang membentuk. Kalau lingkungan yang membentuk warna hitam, jadinya hitam. Oleh sebab itu, kenapa orang tua nenek kita mengajari kita? Nah, kalau kau mau bergaul, kau lihat-lihat di sekitar. Artinya apa? Kalau orang baik-baik, dalam tanda kutip, kalau dia aktivitas melakukan kegiatan-kegiatan di luar, ya katakanlah menghindari norma-norma yang penyimpangan, ya tentu kita juga akan melakukan kebaikan-kebaikan seperti itu. Nah, sehingga mungkin secara psikologi juga ya diajarkan kepada kita semua bahwa bagaimana bertingkah laku yang baik mengikuti orang-orang di sekeliling kita, sehingga betul-betul refleksinya kita ini bisa mengaktualisasikan diri kita. Bisa dipahami, generasi kita ini katakanlah dia mau membentuk satu jati diri, aktualisasi diri. Karena katanya kalau ketika kita tidak masuk di formal, kuliah, sekolah di formal, ini mohon maaf, yang swasta-swasta itu khususnya di SMP, SMA yang rentan sekali dengan ya awal-awalnya bolos dulu. Dia bolos dulu, cari dia. Tiba-tiba ketemu dengan teman untuk ngisap rokok. Karena dia pikir di sekolah swasta inilah yang kadang-kadang disiplinnya ya agak bisalah kita bolos-bolos sedikit. Ini mohon maaf, fenomena yang terjadi itu karena saya pernah di pendidikan ya. Mudah-mudahan tentu tidak semua swasta ya. Sehingga kenapa orang tua orientasinya ketika dia mau masukkan anaknya di SMA, orientasinya ke negeri. Ya. Bahkan juga ada swasta yang malah lebih bagus.
malah juga lebih bagus. Atira di sini, kemudian ya SMA Katolik juga luar biasa. Nah, tapi yang saya masukkan tadi ada yayasan-yayasan betul-betul potensi anak-anak kita ini sangat memungkinkan untuk melakukan ya penyimpangan-penyimpangan. Oleh sebab itu, ke depan ini kita tentu harus secara kolektivitas memberikan, ya katakanlah, anak-anakku yang pintar menulis, silakan menulis. Ya, ada ibu guru atau ibu-ibu dosen di sini yang berperan terkait dengan anak-anak kita di sini. Coba kita bangkitkan. Kita menulis ini, menyuarakan ini. Paling tidak tetangga kita akan menyampaikan. Kalau ini kita masyarakatkan, insya Allah paling tidak bisa meminimalisir persoalan-persoalan yang kalaupun tidak bisa kita lakukan seperti itu, kita lapor. Bukan berarti kita lapor kita mau diskriminasi, bukan. Untuk kita mau lihat adik kita, teman kita, anak kita, kita mau berubah. Sehingga kita carikan solusi. Mungkin dia katakanlah lewat pendekatan dari adik-adik kita mahasiswa ini memberikan peranannya sebagai mahasiswa yang tentu dia implementasikan ilmu-ilmu yang dia dapatkan dari bangku kuliah. Dia mau implementasikan rujukan-rujukan ini bisa dia lakukan. Katakanlah bahwa ketika dia dapat sekelompok mahasiswa anak-anak kita yang katakanlah menyimpang atau melakukan ya kegiatan-kegiatan yang tidak sepantasnya, mungkin dia akan mendekati, kemudian dia akan memberikan alternatif, memberikan rekomendasi, memfasilitasi ada anak katanya kita di sana di lingkungan A, kecamatan B, seperti itu. Sehingga data ini memang sangat diperlukan oleh dinas sosial untuk paling tidak mengantisipasi berkembangnya katakanlah masalah-masalah remaja yang gemar untuk melakukan penyimpangan norma-norma. Saya kira ini sekedar pengantar diskusi kita. Mudah-mudahan ya, karena ini Prof mungkin lebih banyak mengupas menyangkut masalah ya bukan yang terkait dengan psikolog ya, bagaimana untuk lebih mengembangkan potensi remaja kita sekarang ini. Tapi tidak menutup kemungkinan di dalam diskusi kita di sini ada yang bisa lebih dipertajam sehingga pengayaan pertemuan kita ini bisa menghasilkan keluaran tidak rekomendasi lah untuk katakanlah bisa kita menjadi rujukan bersama. Demikian untuk sementara, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.